Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan ke Adik Nurul dipimpin doa teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil Islam Ya, terima kasih Nak Nurul yang sudah memimpin doa. Anak-anakku sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Nah, semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru ya. Setelah pada minggu yang lalu kita belajar tentang surat At-Takatsur. Insya Allah pada pagi ini kita akan belajar tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran. Tapi Pak Guru mau mengatur dulu ini. Masih semangat semuanya ya? Ya, Masih, Pak. Nah, baiklah. Sebelum kita masuk ke pelajaran, Pak Guru akan membagi kalian dulu menjadi beberapa kelompok ya. Karena nanti kita akan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok. Nanti kita bagi menjadi 2 kelompok ya, kelompoknya Nurul Huda, kelompoknya Sairul Alim ya. Kelompoknya Nurul Huda nanti anggotanya ada Jayadi, ada Sofi, ada Maspa. Kelompoknya Sairul Alim nanti ada Saipudin, kemudian ada Ika ya, dan satu lagi ada Sofi ya. Nanti kelompok ini akan melaksanakan diskusi. Tetapi sebelum belajar, mari kita menyanyi dulu ya, biar semangat ya, menyanyi lagu wajib nasional kita. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk, setelah hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Ayo maju, ini kita akan terbangun jiwa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia. Baiklah anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran pada pagi ini yang pertama nanti melalui kegiatan observasi kalian bisa memahami tentang hadis ya, hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Kemudian nanti ada setelah kegiatan diskusi juga ada kegiatan ya, hadis bacaan hadis ini ya tentang keutamaan belajar Al-Quran. Baiklah, sekarang kita masuk saja pada materi kita pada pagi ini. Masih semangat ya dari sekalian ya? Semangat Bapak. Masih, Pak. Anak-anak sekalian, perhatikan ke papan tulis ya. Bisa dilihat gambarnya Pak Guru ini? Bisa Pak. Bisa, Ya, Pak. ini gambar apa kira-kira? Gambar Yang mengaji Pak. anak-anak sedang mengaji, membaca Al-Quran. Ada sedang membaca Al-Quran, ada sedang mengaji. Siapa yang suka belajar Al-Quran? Saya, Pak. Saya. Anak-anaknya Pak Guru semuanya pandai belajar Al-Quran ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hadis keutamaan belajar Al-Quran ya. Bagaimana hadisnya? Perhatikan semuanya ya ke papan tulis ya. Baik Nah, Pak. kemudian
kita akan mencoba bagaimana lafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Semuanya bisa melihat ke papan tulis ya. Nah, inilah lafal hadis tentang lafal hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Pak Guru akan membacakan hadisnya. Kalian menyimak dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Nah, ini hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an. Sekarang anak-anak sekalian, coba kita baca bersama-sama ya secara ulang. Ini potongan-potongan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Ya, nanti kalian menirukan Pak Guru ya. Ya, siap anak-anakku sekalian? Siap, Pak. Alhamdulillah. Kita mulai ya. An Utsmana. Lagi an Utsmana. Pintar. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana Ya, sekali lagi. Man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Iya, pinter. Nanti ya, lafal-lafal hadis yang dipotong-potong ini kalian bisa baca berulang-ulang sehingga bisa menghafalkan atau membaca hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran ini secara utuh ya, anak-anakku sekalian ya. Siap ya? Siap, Pak. Insya Allah siap, Pak. Ya, ada yang mau bertanya sebelum Pak Guru lanjutkan? Lanjut, Pak. Oh, lanjut. Baik. Baik. Nah, sekarang kita akan melihat tentang arti mufradat ya atau gabungan kata dari hadis baca Al-Qur'an, belajar Al-Qur'an. Ya. Perhatikan ini di papan tulis ya. Dari atas Pak Guru akan dibacakan. Nih, kan. An Utsmana itu artinya dari Utsman ya. Kemudian radhiyallahu anhu. Anhu itu artinya semoga Allah meridhoinya. Nah, kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dia bersabda khairukum baik-baik kamu man ta'allamal Qur'ana orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamahu dan mengajar. Nah, inilah arti dari mufradat atau gabungan kata kalimat ya dari hadis tentang keutamaan belajar Al-Qur'an. Bisa semuanya ya? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, ini arti secara keseluruhan ya, terjemahnya secara keseluruhan itu Pak Guru akan bacakan dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda
Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, coba Sairul Alim dibaca terjemahnya. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iya, baik ya. Walaupun dari atas tidak disampaikan, tetapi isinya tidak apa-apa. Pintar. Coba Khairiyah. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sudah Pak Guru? Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Sairul Alim dan Khairiyah. Ya, sekarang kita lanjutkan ya anak-anak kalian ya. Inilah kandungannya. Jadi ada dua amalan utama, yaitu belajar Al-Quran, setelah pandai kemudian mengajarkannya. Kemudian Al-Quran adalah petunjuk hidup bahagia dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, Al-Quran membaca Al-Quran merupakan ibadah dan bernilai pahala. Siapa yang kepingin dapat pahala banyak? Saya Pak Guru. Ya, pintar semuanya ya. Dan semoga kita termasuk ahli Al-Quran. Amin. Amin. Nah, sekarang ini kalian tadi sudah buat kelompok ya. Sekarang bisa mendiskusikan. Kalian akan berdiskusi ya. Soal-soal diskusi Pak Guru akan bagi ke masing-masing kelompok, waktunya 10 menit. Ya. Pak Guru persilahkan untuk berdiskusi. Selesai, Pak. Oh, selesai. Ya, silahkan kelompoknya Sairul Alim. Bisa mempresentasikan atau menunjukkan hasilnya ke teman-teman untuk Iya, Pak. Iya. Ya, silahkan. Anin Nabiyyi an Utsmana radhiyallahu anhu Ya. qala Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dia pintar, tepuk tangan untuk kelompoknya Sairul Alim ya. Iya, kemudian selanjutnya kelompok yang kedua bisa menyampaikan ke teman-teman hasilnya. Ya, silakan Nurul Huda. Iya, pintar, tepuk tangan untuk kelompoknya Nurul Huda. Iya, sudah pintar-pintar semuanya, alhamdulillah. Kemudian ini ada soal ya, ada uji kompetensi ya, kalian nanti bisa mengerjakannya. Ya, siap ya anak-anakku sekalian ya? Alhamdulillah. Oh, baiklah anak-anakku sekalian. Ini sudah habis waktunya untuk jam pelajaran kita. Sebelum Pak Guru mengakhiri, Pak Guru sampaikan terima kasih kepada kalian yang sudah mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Sebelum kita tutup, Pak Guru akan memberikan tugas. Silahkan kamu kerjakan di LKS, ya, yang evaluasi halaman 12, ya, dikerjakan besok dikumpulkan. Baiklah, anak-anakku sekalian, marilah kita tutup pelajaran kita hari ini ya dengan bersama-sama berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Nak Nurul Huda yang sudah memimpin berdoa untuk pelajaran kita. Pak Guru akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Rahmat, sangat bagus Pak apa yang ditampilkan tadi. Jadi rata-rata kita kita biasanya lupa dari itu penggunaan waktu, Pak Rahmat. Saya mau lihat apa catatan saya di sini, di mana menunjukkan kualitas dalam menarik perhatian dan motivasi siswa itu sudah sangat bagus Pak. Itu menampilkan aspek inovasi dalam menggunakan model pendekatan dan metode pembelajarannya bagus Pak Rahmat. Baru menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi interaksi belajar sama siswa itu sudah luar biasa. Kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran sangat bagus Pak. Baru keterampilan menggunakan media juga pembelajaran sudah luar biasa. Kemampuan mengembangkan cara berpikir tingkat tinggi ini yang saya mau tanya Pak Rahmat dulu sedikit ya. Jadi kalau di sekolah umum itu biasanya memang kita bikin acuan-acuan supaya bukan cuma siswa itu menghafal begitu, ini 1+1 sama dengan 2 itu langsung dihafal saja kan, jadi langsung dijawab. Seumpamanya kalau sekarang kan masa pandemi Pak Rahmat, jadi kalau seumpamanya adik-adik siswa itu kalau masuk di ruangan itu pada umumnya pakai masker, kira-kira bagaimana penjelasannya Pak Rahmat fungsi masker itu sama siswanya, apakah fungsinya itu berkaitan dengan kondisi sekarang ini, apakah cuma kita menjaga virus saja, apakah tidak ada aspek-aspek lainnya? Baik Bapak, terima kasih izin menjawab. Fungsi masker sebetulnya kan belum ada pandemi pun masker itu sudah sering digunakan Bapak. Apalagi di zaman pandemi, siswa itu mempunyai kewajiban yang disampaikan melalui sekolah ketika melakukan luring atau tatap muka, itu wajib menggunakan protokol kesehatan, utamanya adalah masker, karena masker adalah menurut ahli-ahli kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat efektif untuk menghalangi masuknya virus ke dalam tubuh kita Pak. Itu Bapak. Cuma itu Pak. Kalau dilihat dari aspek pendidikan, aspek dari agama, apakah tidak ada aspek-aspek lain bahwa kita disuruh pakai masker itu, ini berpikir tingkat tinggi Pak Rahmat untuk anak-anak. Ya, jadi bukan cuma memakai masker saja. Mungkin ada aspek-aspek lain Pak. Mohon maaf. Dari aspek lain, kalau dari aspek agama, satu, menjaga kebersihan itu jelas sesuai dengan yang disampaikan Rasulullah. Kebersihan adalah sebagian dari iman. An-nadhaf minal iman. Kemudian yang kedua, berdasarkan yang disampaikan bahwa kita itu dilarang untuk membunuh diri kita. Artinya ketika ada virus semacam itu, sebaik mungkin kita menghindar. Cara yang paling utama karena kita ada interaksi dengan masyarakat, dengan orang-orang, maka masker itulah yang dapat digunakan. Jadi intinya pakai masker itu kalau dari sisi agama ada perintah dari Nabi begitu untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Tidak boleh diimprovisasi itu Pak, bahwa kita menggunakan masker itu tutup mulut supaya tidak sembarang diomong Pak, mungkin begitu Pak. Iya Pak, pelajaran yang dapat kita ambil, masker digunakan untuk menutup mulut, artinya kita lebih banyak melakukan, tidak banyak bicara. Prinsip kita sedikit bicara, banyak bekerja. Talk less to do more, begitu kata iklan. Pelajarannya seperti itu. Jadi mungkin pembelajarannya perlu ditingkatkan larinya ke sana Pak. Jadi berpikiran tingkat tinggi itu mungkin makna-maknanya itu karena yang kita ajar ini SD. Jadi SD itu mengulang-ulang itu salah satunya itu. Dan saya apresiasi yang terakhir itu Pak, itu kreativitas Bapak dalam menciptakan suasana pembelajaran yang mengasihkan, luar biasa Pak. Itu betul-betul siswa serius saya lihat. Mungkin bisa ditambahkan dari Ibu Guru Pamong. Silakan Ibu Haja. Terima kasih Pak Dokter. Langsung saja Pak Ketua.
teori pembelajaran yang selain behavior, yang Bapak tahu selama ini apa? Selain behavior. Teori pembelajaran selain behavior itu ada humanistik, Bu. Kemudian ada Oke, cukup. Iya, Bu. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, itu kan harus ada A, B, C, dan D. Ya. Bapak tahu nggak apa maksudnya? Ada harus ada tuntutan A, B, C, dan D-nya itu. A itu audiensnya dengan peserta didik. Kemudian B-nya behavior itu tentang kemampuan yang akan dicapai oleh peserta didik. Kemudian C-nya condition itu bisa melalui penggunaan metode, misalnya diskusi. Kemudian D-nya itu degree itu melakukan sesuatu yang benar, artinya dengan benar begitu. Itu pemahaman saya seperti itu. Oke. Yang hadis yang dibawakan tadi sesuai materi, ya, tentang hadis, tentang kewajiban untuk mempelajari Al-Quran. Nah, ketika itu dibuatkan petanya, ada faktualnya, ada konsepnya, ada prosedurnya. Kalau yang termasuk di prosedur dari materi Bapak apa? Prosedur tadi ini, Bu, mengurutkan potongan-potongan hadis, Bu, dengan terjemahnya. Ayat saja, Pak, salah satu surat selain Al-Baqarah, apa saja silahkan, mau Ali Imran atau apa, satu ayat saja dibacakan. Dibaca, Bu. Ya, saya. Dihafal itu Pak Rahmat. Enggak, dibaca, bukan dihafal, dibaca. Surat Ali Imran ayat 2. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang nggak familiar, yang nggak familiar dengan itu. Ali Imran ayat 16. Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Silakan Pak Dokter. Ya, bagus tajwidnya Pak Rahmat. Alhamdulillah. Ya, bagus. Baik, waktunya satu pertanyaan saya terlewati tadi Pak Rahmat. Di dalam menetapkan estimasi waktu ini dalam 3 langkah ini berapa menit. Jadi mohon maaf, saya rencanakan untuk pembukaan 3 menit, kemudian pendahuluan menit, kegiatan intinya 9 menit, kemudian kegiatan penutupnya 3 menit, Pak. Saya merencanakan seperti itu. Oke, sama dengan Pak Sairul, Pak. Iya. Pak Sofit. Iya, Pak. Ya, oke, saya kira itu cukup bagus Ibu Hajah. Jadi kita menilai ketua ini bagus ya, sahabat Pak Sairul tadi. Insyaallah nilainya bisa beraham, Pak. Saya serahkan ke Pak Rahmat.